Tujuh tahun berlalu, kini John tengah mencari beberapa pendaki yang hilang. John menjadi sukarelawan dan kini tengah berusaha keras menyelamatkan para pendaki yang ia temukan. Kejadian tersebut karena adanya badai banjir yang terjadi di atas gunung. John menemukan salah satu pendaki perempuan yang sudah tewas di sungai. Kemudian, Om John menemukan lagi dua pendaki lainnya, satu wanita dan satu laki-laki. Namun laki-laki tersebut tidak mau pergi bersama John karena ingin mencari istrinya meski John sudah mengatakan bahwa istrinya sudah tewas di sungai. Tak lama kemudian banjir pun datang. John berusaha sebisanya untuk menyelamatkan wanita itu dan juga kuda kesayangannya. Akhirnya setelah banjir, John beserta kudanya dan juga wanita itu selamat sampai ke tempat evakuasi di bawah gunung. Lalu kemudian John pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah John, dibuatkan kopi oleh saudarinya yang bernama Maria. Lalu ia pergi ke ruang bawah tanah dan merenungi kisah hidupnya di masa lalu. Di ruang bawah tanah, ia dihantui masa lalunya dan juga wanita yang tewas di sungai yang tidak bisa ia selamatkan. Kemudian keponakannya yang bernama Gabriela menghampiri John yang sedang membuat pisau dari baja. Setelah itu mereka pun berkuda yang merupakan hobi mereka berdua. Gabriela berpamitan kepada John untuk pergi pesta bersama teman-temannya ke rumah pacarnya yang bernama Anthony. Tetapi John lebih menyarankan Gabriela mengundang teman-temannya datang sekaligus John juga mengizinkan Gabriela menunjukkan ruang bawah tanah yang selama ini menjadi privasi untuk orang lain. Malam harinya, Gabriela bersama teman-temannya bersenang-senang melihat ruang bawah tanah yang dibuat oleh John. Tak lama kemudian, Gabriela ditelepon oleh temannya yang bernama Giselle. Setelah teman-temannya Gabriela pulang, John mendatangi Gabriela yang masih di ruang bawah tanah. Gabriela menanyakan sesuatu tentang ayahnya kepada John. Rupanya ia mendapat telepon dari temannya yang mengetahui keberadaan ayahnya. Ia meminta izin pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya dan ingin tahu alasan ayahnya menelantarkannya sejak masih kecil. John melarang Gabriela untuk pergi karena tidak mau terjadi sesuatu dengan ponakannya yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Pagi harinya, Gabriela ternyata memaksa neneknya supaya mengizinkan pergi ke Meksiko. Namun, neneknya juga tidak mengizinkan karena juga tidak mau terjadi sesuatu dengannya. Apalagi setelah tahu, Gabriela masih berkomunikasi dengan Giselle yang merupakan wanita nakal. Neneknya semakin marah. Karena tidak mendapat izin, Gabriela pun pamit untuk pergi ke rumah pacarnya saja. Saat di tengah jalan, Gabriela berhenti dan berputar arah yang ternyata ia berniat pergi ke Meksiko menuju rumah Giselle. Sampai akhirnya, ia tiba di rumah temannya, yang tempat yang memang benar-benar mengkhawatirkan bagi keselamatan anak yang masih gadis. Ia pun kemudian bertemu dengan Giselle yang mengetahui tempat ayahnya Gabriela. Di malam harinya, Gabriela bersama Giselle mendatangi tempat tinggal ayahnya. Sesampainya, Gabriela pun akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya yang bernama Manuel. Berniat ingin mencari jawaban mengapa ayahnya menelantarkannya sejak kecil, justru Gabriela mendapat jawaban yang amat sangat menyakitkan di saat ayahnya mengatakan ia pergi karena Gabriela dan ibunya tidak ada lagi arti baginya. Giselle yang ingin menenangkan pikirannya lantas membawanya ke sebuah klub malam. Namun saat di klub malam, Giselle diam-diam meninggalkan Gabriela sendirian. Kemudian seorang pria menghampirinya, lalu memberikannya segelas minuman yang diisi dengan obat tidur. Berpindah pada tempat lain, kita diperlihatkan dengan beberapa orang, salah satunya bernama Hugo, yang sedang membahas bisnis dengan kliennya tentang perdagangan perempuan, dan juga adiknya Hugo yang bernama Victor. Tempat bisnis mereka ini dinamakan El Faco. Kembali pada John yang sedang berada di kandang kudanya, Maria yang mendapat telepon dari Giselle memberitahu bahwa Gabriela tidak pernah pergi ke rumah pacarnya, tetapi pergi ke Meksiko mencari ayahnya, namun tidak kembali lagi ke rumah Giselle. John seketika itu emosi
dan langsung meminta alamat Giselle dan ayah kandung Gabriela. Ia langsung bergegas berangkat ke Meksiko. Singkat cerita, malam pun tiba. John kini sudah tiba di tempat tinggal ayahnya Gabriela. John yang emosi langsung melabrak Manuel menanyakan di mana Gabriela. Meski sudah tidak muda lagi, namun John masih sangat gagah dan terlihat Manuel hanya terdiam saat dibentaknya. Karena tidak mendapat jawaban, John kemudian pergi ke rumah Giselle. Setelah bertemu dengan Giselle, John menanyakan keberadaan Gabriela. Namun di sini, Giselle mengelak seolah tidak tahu kemana Gabriela setelah menemui ayahnya. Tapi John semakin curiga saat melihat gelang milik Gabriela dipakai oleh Giselle. Giselle menyangkal dan mengatakan bahwa gelang itu pemberian Gabriela. John tidak percaya karena gelang itu milik ibunya. Dan mustahil Gabriela memberikan kepada orang lain. Dan terungkaplah fakta bahwa Giselle telah menjual temannya sendiri kepada kartel perdagangan wanita. John pun meminta untuk diantarkan ke tempat terakhir Giselle dan Gabriel bersama-sama. John bersama Giselle kemudian memasuki sebuah klub malam. Giselle menunjukkan seorang pria yang memperjualbelikan perempuan bernama El Falco. Sebelum John beraksi, ada seorang wanita yang tengah duduk sendirian yang memperhatikannya. Saat pria itu mau pulang, John mengikutinya dari belakang. Sampai di parkiran, John langsung menghajarnya habis-habisan dan menanyakan tempat El Falco. John bersama pria itu kemudian lanjut ke sebuah tempat yang memperjualbelikan wanita. Sementara wanita yang dari tadi memperhatikan Om John, ia terus mengikutinya. Setibanya di sana, John kemudian langsung menghabisi pria tersebut. John memasuki El Falco untuk menemui bosnya. Namun keberadaan John sudah diketahui oleh seorang penjaga di sana. Saat bertemu dengan bos El Falco, yaitu Hugo dan Victor, John bersama sekali tidak berbicara. Ia pun digeledah dan ditemukan senjata termasuk foto Gabriela. Victor pun mengenali wajah wanita di foto itu. John mencoba menghajarnya, namun tentu saja ia terluka dan kalah karena dikeroyok. Hugo membiarkan John tetap hidup karena ingin membuatnya menderita dan melihat ponakannya yang akan dimantap-mantap. Namun, mereka tidak pernah tahu betapa ganasnya John saat dirinya diberi kesempatan untuk balas dendam. Wanita yang dari tadi mengikuti John ternyata datang menolong dan membawa John ke rumahnya. Lalu di sisi lain, Victor mulai menjalankan rencana dengan menyuntikkan obat-obatan kepada Gabriela secara berulang-ulang. Pada esok paginya, John sudah ditangani oleh seorang dokter. Sang dokter menyatakan bahwa Om John mengalami geger otak dan kemungkinan ia sadar 2 hari lagi. 4 hari kemudian, John sadar dan bertanya kepada wanita itu di mana dirinya berada. Wanita yang bernama Carmen pun menjawabnya dan menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang jurnalis independen yang sedang mengintai Victor dan Hugo yang telah lama memperjualbelikan perempuan. Carmen juga menceritakan bahwa adiknya sendiri pernah menjadi korban dari bisnis mereka. Mendengar cerita itu, John meminta bantuan Carmen untuk memberitahu di mana mereka membawa para perempuan itu. Setelah mendapat alamatnya, John langsung mendatangi tempat itu. Ia berpura-pura memesan seorang wanita dan setelah berhasil masuk, langsung membunuh satu persatu penjaga dan para pelanggan yang ada di sana. Sampai akhirnya Om John menemukan Gabriela dengan kondisi yang sangat mengenaskan. John langsung membawanya pulang ke rumahnya. Hilangnya Gabriela diketahui oleh Hugo dan Victor. Victor sendiri memarahi Hugo karena pada saat itu tidak langsung membunuh John pada saat ada kesempatan. Sementara John dan Gabriela kini sudah dalam perjalanan pulang. Ia kemudian memberikan gelang yang diambil oleh Giselle. Gabriel pun meminta maaf kepada John karena tidak mendengarkan nasihat John untuk tidak pergi ke Meksiko. Tak lama kemudian, Gabriel pun meninggal akibat overdosis. Dengan penuh kesedihan, John mencoba tetap tabah sambil membawa jenazah keponakannya sampai ke rumah. Setibanya di rumah John bersama Maria, kemudian memakamkan jenazah Gabriela. Selesai pemakaman, John menyuruh Maria untuk tinggal di rumah saudarinya. Sementara itu John sendiri akan membalaskan kematian Gabriela. Sebagai seorang mantan veteran perang dan ahli strategi, John mulai menyusun jebakan yang membuat beberapa senjata seperti dirinya masih berperang dulu.
John kemudian kembali menemui Carmen untuk meminta bantuannya menemukan keberadaan Victor. Carmen yang juga ingin membalas dendam, akhirnya bersedia membantu John. Setelah itu, John mendatangi tempat Victor, dan ia membunuh satu persatu anak buahnya termasuk dedengkotnya. Keesokan paginya, kediaman Victor ramai didatangi wartawan yang ingin meliput kejadian yang menewaskan Victor dan anak buahnya. Hugo yang mendatangi lokasi itu terkejut melihat adiknya sudah tewas, tak berkepala, dengan ditandai foto Gabriela sebagai tanda bahwa perang telah dimulai. Kemudian Hugo membawa seluruh anak buahnya untuk mendatangi kediaman John. Sementara John sendiri terus menyiapkan kejutan untuk menyambut kedatangan mereka. Pagi hari pun tiba, dan akhirnya mereka tiba di rumah John. Sebagai langkah pemanasan, satu mobil anak buah Hugo merasakan bom buatan John sang veteran perang. Kemudian membawa mereka masuk ke dalam terowongan yang sudah dipenuhi dengan jebakan. Kemudian John menyalakan musik untuk memancing mereka semua. Tak satupun dari mereka yang lolos dari jebakan yang telah dibuat oleh John. Namun John sengaja tidak langsung membunuh Hugo agar menjadi yang terakhir untuk merasakan kemarahannya. John benar-benar membuat Hugo merasakan apa yang telah dirasakan John saat orang yang disayangnya diambil dari hatinya. John kemudian merobek dada Hugo dan mengambil jantungnya. Di akhir film, kita melihat John Rambo, sang veteran perang yang sudah tua, tetapi masih kuat menahan lukanya, sambil merenungi kisah hidupnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.